Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan nasihat hikmah daripada sahibul maulid al-imam al-Qutub al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang akan menjelaskan kepada kita perihal hakikat kehidupan dunia, rezeki, dan bagaimana keuntungannya orang yang bisa menghadiri majlisnya para alim ulama. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ma khalaqana rabbuna abath. Habib Ali memulai nasihatnya dengan ucapan beliau, tidaklah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu sia-sia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian itu abatha, sia-sia, tanpa tujuan, tanpa maksud, tidak ada hikmah? Tapi kata Habib Ali Habsyi, khalaqana illa li'ibadatih wa ta'atih. Allah Tuhan kita menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan aku tidaklah menciptakan bangsa manusia kecuali untuk mereka ini menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menginginkan dari bangsa jin dan bangsa manusia sedikit pun daripada rezeki. Wa ma uridu an yut'imuni. Dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka bangsa jin dan bangsa manusia memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rezeki pada semua makhluknya, zat yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Maka kata Habib Ali Habsyi, syuf, yajib alaikum, lihat, wajib atas kalian, kama sa'itu fi tahsili arzaki ahlikum al-hissiyah al-madmunah, sebagaimana kalian telah berusaha di dalam menghasilkan rezeki-rezeki keluarga kalian yang berupa materi yang bisa dirasakan walaupun hakikatnya itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajib alaikum antas'aun fi talabi arzakihimul ma'nawiyah. Maka wajib juga atas kalian untuk berusaha di dalam mencari rezeki-rezeki untuk keluarga kalian yang berupa maknawi, yang berupa abstrak, yang berupa bukan berbentuk materi, berupa ilmu, berupa zikir dan lain sebagainya. Kata Habib Ali, al-ulama billah kharaju min uhdati tabligh. Para alim ulama yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah keluar daripada tanggung jawab menyampaikan dakwah. Nasahukum wa dzakkarukum. Mereka para alim ulama telah memberikan nasihat kepada kalian. Mereka para alim ulama sudah mengingatkan kepada kalian. Fassahabah ridwanullah alaihim talaqau anhu sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, itu para sahabat telah menerima langsung ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghau tabi'in, dan mereka telah menyampaikan ilmu yang mereka dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada murid-murid mereka para sahabat, yaitu para tabi'in. Wa tabi'in balaghau ulama, begitu juga para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, mereka telah mengajarkan dan menyampaikan kepada para alim ulama. Wa halumma jarra, dan terus menerus sampai kita saat ini. Wa jazallahu ulama anna khairal khaira, dan semoga Allah membalas kepada para alim ulama dengan balasan yang sebaik-baiknya. Bayangkan bagaimana tidak, kata Habib Ali, al-kalimah
allati kharajat min syafatihi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat yang pernah keluar daripada bibirnya baginda suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagra'aha bi alsinatina, kita bisa membacanya kalimat tersebut yang pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita, wa nabsuruha bi a'yunina, bahkan kita bisa melihat kalimat tersebut dengan mata-mata pandangan kita, wa nasma'uha bi adhanina, bahkan kita bisa mendengar kalimat tersebut yang pernah diucapkan oleh lisan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan pendengaran-pendengaran kita. Wa nahnul yawm fil qarni rabi' asyar. Lihat bagaimana, coba bayangin kita nih sekarang di akhir zaman, di tahun yaitu masa 14 Hijriah dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dari tahun pertama Hijriah sampai sekarang tahun 1400 Hijriah. Manaqdir ala jazail ulama billah, kita tidak mampu untuk membalaskan jasanya para alim ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ulama kharaju min uhdati tabligh, mereka para alim ulama telah keluar daripada tanggung jawab menyampaikan dakwah. Hatfi tasnifih, kata Habib Ali, ada alim ulama yang berdakwah dengan yaitu kitab karangan beliau, dengan karangan-karangan kitabnya. Wa hatfi syi'rih, bahkan ada alim ulama juga yang mana di antara mereka ini mengarang daripada syair-syair agama. Wahad bilisanih, bahkan ada alim ulama yang mereka berdakwah dengan menggunakan lisannya, berceramah, berdakwah dan mengajar. Wahad bitibaihi, bahkan ada alim ulama yang berdakwah dengan halnya, yaitu dengan keadaannya, dengan cara mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditiru, dicontoh oleh umat. Maka kata Habib Ali, wala bayajma'ukum 'ala Allah wa 'ala mutaba'ati habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang bisa menyatukan kalian kepada Allah, menyatukan kalian agar bisa kalian mengikuti kekasih kalian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa hudur majalis dzikir, kecuali caranya cuma satu, yaitu kita menghadiri majlis-majlis zikir. Wa tarahul li talabil ilm, dan kita mau keluar berangkat dari rumah kita memaksakan diri untuk mencari ilmu di majlis zikir dan di majlis ilmu. Syuf al-bayya'ah al-mushtariyah yata'arraduna lil-bidha'ah ghaliyah fil aswaq. Lihat, perhatikan oleh kalian, para penjual, para pembeli, mereka saling mencegat, mereka saling bertemu, bertransaksi, berdagang dan membeli. Untuk apa? Untuk bidha'ah ghaliyah, untuk barang-barang yang harganya tidak murah, ada barang-barang dagangan yang mahal. Di mana? Fil aswaq, di pasar-pasar. Mereka mau keluar dari rumah mereka semata-mata untuk membelanja daripada kebutuhan mereka. Mereka mau untuk menjual barang dagangan mereka di pasar-pasar. Wa aswaqul akhirah majalisudz dzikir. Dan kata Habib Ali diingatkan bahwasannya pasar-pasar akhirat itu tidak lain tidak bukan yang ada di alam dunia, adalah majlis-majlis dzikir. Ma tadri biha yal insan, kamu tidak sadar wahai manusia dengan menghadiri majlis tersebut. Wa illa u'ridta bidha'ah ghaliyah, kamu tidak sadar kalau kamu menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, kamu hakikatnya sedang ditawarkan, yaitu barang dagangan yang begitu amat mahal. Wa akhadtaha bi thamanin rakhis, dan kamu bisa mengambilnya, barang mahal tersebut yang ditawarkan di majlis zikir itu dengan harga yang begitu amat murah. Syuf warada an habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat, telah datang hadis dari kekasih kalian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis ilm khair min salatil alf rakaah, bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri satu majlis ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat.
wa iyadati alf marid, dan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, wa tashyi' alf janazah, bahkan lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Man minnana yal hadirin bayajib kulla yawm alf raqa'ah. Lihat, itu perkara, itu amalan. Siapa di antara kita wahai hadirin yang bisa mendatangkan setiap hari, yang bisa mengamalkan setiap hari berupa 1000 rakaat? Siapa yang bisa 1000 rakaat salat sunnah? Wa ila bay'ud alf marid. Ayo, siapa di antara kita wahai hadirin ada enggak dalam sehari bisa mengunjungi, menjenguk 1000 orang sakit? Wa illa bayushi' alf janazah, atau kita harus menghadiri 1000 jenazah, yaitu mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Ada enggak 1000 jenazah? Wa bayahsul 3000 fadilah fi jalsati wahidah. Lihat, itu semua keutamaan yang 3000 tadi daripada sholat rakaat. Salat yaitu 1000 rakaat, kemudian mengantar daripada jenazah 1000 jenazah dan mengunjungi 1000 orang sakit. Ini bisa didapatkan dengan yaitu jalsah wahidah. Dengan sekali duduk kalian dapatkan itu semua kemuliaan-kemuliaan tersebut. Hadhil babai' al-ghaliyah bi thamanin rakhis. Ini yang kata Habib Ali Habsyi maksud, bahwasannya komoditi barang dagangan yang mahal harganya, tapi bisa kita beli, kita bisa dapatkan dengan yang namanya harga yang murah. Cukup kita hadir, duduk di majlis zikir dan di majlis ilmu. Wala syufna ahlal asbab tarakuha. Dan Habib Ali memperhatikan, saya nggak pernah lihat tuh orang-orang usaha meninggalkan mata pencahariannya. Ghairal haras sarah ti'fir. Saya lihat semua yang namanya petani pasti rela keluar pagi hari semata-mata untuk apa? Untuk bercocok tanam, untuk menggarap lahan daripada pertaniannya. Wal baya' al mushtari sarah yabi wa yashtari. Dan begitu juga para penjual, para pembeli, mereka keluar dari tempat tinggal mereka semata-mata untuk bertransaksi, jual beli, untuk mendapatkan keuntungan yang mana berupa rezeki di dalam apa? Fi talabin madmun. Dalam hakikatnya mereka semua ini mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu rezeki yang hakikatnya sudah ada, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, berkata sahib ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Ali mengutip daripada ucapan Imam Haddad, gadda min ta'ala birrizqil qawam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi telah menjamin dengan rezeki yang pokok. Wa fil kitabil munzal nurun lil anam. Dan telah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya pelita bagi umat manusia. Allah jelaskan di situ bagaimana bahwasannya keterangan tentang rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Faridah wa sukhtu haram. Maka kalau kita sudah tahu bahwasannya semua ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ridha itu merupakan wajib dari kita sebagai hamba kepada ketentuan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya wa sukhtu haram. Marah, kecewa, tidak puas, tidak menerima dengan ketentuan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, itu hukumnya haram. Wal qanu' rahah wa tama' junun. Dan sifat qanaah kita harus memilikinya. Kenapa? Karena sifat qanaah, sifat menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan berupa rezeki, itu adalah rahah, itu adalah rileks, itu adalah ketentraman, itu adalah kenyamanan bagi hati kita. Wa tama' junun. Tapi sebaliknya, kalau kita punya sifat rakus,
sifat tamak, sifat tidak puas, selalu pengen apa yang kita pengen itu terrealisasi dalam kenyataan, maka itu adalah junun, kata Imam Haddad, kegilaan. Maka pesan Habib Abdullah Haddad di akhir, la yakthur hammuk ma qudir yakun, dan janganlah perbanyak kesusahanmu, jangan perbanyak overthinking kamu. Kenapa? Ma qudir yakun, karena sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi di alam semesta ini. Semoga kita mendapatkan nasihat daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan kalam-kalam salafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kepahaman kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menjaga istiqomah kita menghadiri majlis-majlisnya para alim ulama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. صلى الله عليه وسلم